Salam hebat Briling semuanya. Pada kesempatan pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembukuan agen Briling, di mana banyak agen Briling yang merasa butuh pembukuan, banyak yang hanya mengandalkan feeling, yang mungkin dalam pelaksanaan building banyak yang tidak tahu hasilnya berapa dan berapa keuntungan perharinya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembukuan agen building yang mungkin pendapat saya itu lebih simpel daripada agen-agen building yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa mempraktekannya di rumah nanti setelah mempelajari video ini, dan kemudian nanti teman-teman bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Briling teman semuanya bisa menjadi lebih hebat dan dapat cuan-cuan yang lebih banyak. Oke, kita lanjut yuk. Oke, sebelum kita ke pembukuan, sebenarnya Briling itu jasa keuangan yang mirip dengan perbankan. Saya akan sedikit memberi penjelasan mengenai agen Briling itu seperti ini. Kalau di bank itu ada K-Unit, dilaksanakan oleh Bapak Ibu K-Unit yang mengontrol semua kegiatan dalam perbankan. Kemudian di bawahnya ada supervisor juga dipegang oleh Bapak Ibu supervisor yang ada di unit. Kemudian di bawahnya lagi ada teller yang melayani nasabah-nasabah untuk melakukan transaksi seperti nabung, tarik tunai, pembayaran lain-lainnya ya. Kemudian baru nasabah. Briling itu sebenarnya hampir sama dengan perbankan, cuma kita lingkupnya tuh lebih kecil. Tapi kalau Brilingnya sudah ramai itu akan menjadi lebih banyak. Transaksinya akan seperti perbankan yang lainnya, perbankan konvensional yang lainnya. Nah, dalam Briling itu kita biasanya tuh ada dua tipe. Yang pertama itu tipe semuanya dipegang owner, yang kayu seperti kabelingnya itu dipegang oleh pemilik atau ownernya. Kemudian bawahnya lagi itu supervisor, pengawas, ya diawasi oleh pemiliknya sendiri. Teller juga dilayani oleh pemiliknya sendiri untuk melayani nasabah. Banyak teman-teman yang melaksanakan Briling seperti ini, pemilik, kemudian semuanya dipegang sendiri. Kalau saya pribadi itu kalau megang sendiri, otaknya satu orang itu kurang cocok. Karena apa? Karena daya konsentrasi manusia itu berbeda-beda. Kita melayani nasabah itu kita harus punya konsentrasi yang lebih, kemudian menghitung uang yang lebih teliti, kemudian menginput angka-angka harus juga teliti. Banyak permasalahan di Briling itu salah input 1-0 saja itu berbahaya, mempunyai resiko yang lebih banyak. Kemudian yang saya lakukan itu di Briling saya itu seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Di perbankan seperti biasa itu, perbankan yang lain ada K-Unit, supervisor, teller, sama nasabah itu beda orang semuanya. Nah, di Briling saya itu juga sama. Itu kalau K-Unit itu kepala Brilingnya itu saya sendiri.
Kemudian yang supervisornya itu istri saya. Kemudian yang tellernya itu pegawai. Kemudian baru nasabah yang kita layani. Kenapa ini berbeda-beda? Kalau saya pegang semuanya itu dari pagi dari jam 7 sampai jam 9 malam itu rasanya capek. Dan konsentrasi itu biasanya cepat lelah dan kemudian banyak permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan dalam perbankan. Nah, kemudian saya untuk di sini menjelaskan untuk saya sebagai bilingnya itu mengatur keuangan semuanya dari tunai, dari saldo tunai itu semuanya mereka saya. Kemudian yang istri saya itu sebagai pengawas pegawai yang per jamnya per detiknya itu ngontrol transaksi oleh pegawai saya teller ya. Mungkin kalau ada permasalahan seperti salah input, salah masukkan data, semuanya bisa ketahuan kalau istri saya yang ngontrol. Kalau saya ya kadang-kadang. Oke, kita ini yang organisasi dalam billing. Oke, kita lanjut ke anu aja. Nah, pembukaan nih. Pembukuan ya. Ini pembukuan sederhana yang saya pakai dalam sehari-hari. Ketika pagi hari buka toko itu saya akan merekap dulu keuangan saya. Saya di sini cuma contohkan punya rekening 3, rekening A, B, dan C. Rekening A pada pagi hari saya dicontoh itu kasih 10 juta. Oke. Rekening B itu 5 juta. Oke. Rekening C mungkinlah untuk jaga-jaga saja itu kasih sekitar saja Pak 400.000 lah. Dan tunai yang real pakai yang uang kertas itu real itu coba kita pakai misalnya 8 juta lah. Oke, jadi saya hari ini pagi ini mempunyai modal 23.400.000. Berjalan waktu pagi buka jam 7 ada transaksi datang. Oh iya saya lupa, ini ada modal. Saya lupa menjelaskan. Yang atas ini adalah khusus untuk saya, untuk yang di atasnya billing Computer Report itu khusus saya untuk yang mengetahuinya ya. Untuk yang bawah ini baru pegawai yang penerima modal, ada modal masuk atau transfer admin, pengeluaran admin, ini semuanya yang bawah ini anak buah atau pegawai. Di sini modal adalah modal tunai yang tadi di sini saya ambil dari ini 8 juta tunai ya, bukan modal keseluruhan billing ini bukan, tapi modal tunainya. Di sini tak taruh laci 8 juta. Nah, yang penerimanya siapa? Di sini coba pegawai saya namanya Bagus lah. Oke. Bagus pada ini nanti jamnya sesuai inputnya, sesuai input ini. Ini berhubung jam 10 malam ya keluarnya jam segini. Gitu ya. Dari sini apakah sudah paham?
Saya pelan-pelan menjelaskan ya. Kemudian berjalan waktu, ada transfer atau orang pembayaran apa aja lah sejenisnya, contohnya bayar wifi, bayar cicilan motor, atau transfer atau simpanan lah, apa aja semuanya itu masuk dan transfer. Jadi ini ada jam datang, ada orang nabung misalnya 600.000, kemudian adminnya berapa, 5.000 lah, untuk menggampangkan 5.000. Kemudian ada datang lagi orang pembayar motor dengan nominal 1.800.000 cicilannya. Kemudian kasih keterangan di sini, saya kasih keterangan FIF. Kemudian lagi ada orang bayar lagi, bayar BPJS. BPJS itu 107.500. Dan kemudian kita suggest dan BPJS. Selama itu ada orang ambil tunai sekitar 1.500.000. Kalau ambil maksudnya di pengeluaran ya, tunainya ini berarti tunai ini keluar dari semuanya, ini tunainya keluar 1 juta. Oke, admin 5.000. Kemudian berselang waktu ada ambil lagi 3 juta lah, 3 juta, admin lagi 5.000. Oke, sampai di sini paham untuk fungsinya kolom-kolomnya. Di sini kolom modal adalah kolom tunai yang ada di laci, nanti dimasukkan dalam laci, berfungsi untuk mengontrol anak buah ini. Dikasih siapa yang menerima, si bagus 8 juta. Kemudian yang transaksi ini masuk keluar, soal transfer itu sini, dan nanti ada jamnya, jam di sini. Kemudian itu yang ambil juga masuk di sini pengeluaran, dan kemudian adminnya. Nanti untuk perjalanan biasanya istri saya jam 10 kontrol tunainya. Tunainya harus sama dengan yang sisa tunai ini di laci, sisa tunai laci yang di atasnya ini harus sama. Kalau tidak sama, itu berarti ada permasalahan ya. Ingat-ingat, kalau tidak sama di laci ini yang 6.522.500, berarti nanti ini transaksi agen billing Bapak Ibu ada permasalahan. Cara ngeceknya gimana? Oke, yang pertama itu saya akan samakan dengan IB, internet banking. Yang masuk ini berapa, yang keluar tuh berapa ya. Oke, kita cocokkan dengan IB atau dengan struk yang kedua ya. Saya itu kalau transaksi itu menggunakan double struk. Yang pertama struk yang terkasihkan pada nasabah, yang kedua struk buat rekapan saya sendiri beserta anak buah. Saya cocokkan. Biasanya itu sama. Di sini 6.522.500. Jika biasanya ada permasalahan, saya tulis di sebelah yang warna hijau toska atau toska itu ya. Misalnya ada permasalahan di sini, IB selisih
Rp2.000. Mungkin Rp2.000 tadi pas pengembalian tidak punya kembalian, jadi ya ada selisih lah gitu. Biasalah kalau 1.000-2.000 dealing itu mungkin saya itu masih wajar saja. Kemudian setelah berjalan waktu, ibaratnya sekarang sudah jam 9 malam lah untuk rekap toko, untuk rekap penutupan. Untuk rekap penutupan saya biasanya di sini langsung buka IB, saya rekap itu rekening A berapa, saya tulis rekening A. Ternyata rekening A jumlahnya adalah 8.542. Oke, juta 600. Dan rekening B jumlahnya 4.300.000. Oke, yang rekening C ada 150. Oke. Kemudian di sini tunainya saya hitung secara detail ya, detail. Tunainya ada 11.800.000. Oke, nih pada teman-teman penutupan jam malam. Jadi saya malam jam 9 itu ternyata seluruh nominal ini tunai dan saldo yang ada di rekening jumlahnya 24.792.600. Jadi itu rekap malam saya dikurangi rekap pagi, hasilnya 1.392.600. Nah, ini adalah keuntungan kita pada hari ini. Keuntungan kita pada hari ini. Nah, alhamdulillah mungkin 1.392.600 itu kalau per hari itu bayangkan berapa satu bulan itu. Nah, 30 juta lah. Nah, gitu. 30 juta. Di sini kalau 30 juta buat makan-makan atau buat apa enaknya? Hehe. Kalau saya sih tak masukkan dalam modal lagi, biar modalnya nambah banyak dan transaksi tambah banyak. Dan kemudian untuk yang pintar Excel, nah pintar Excel itu kalian boleh, ini kan ibaratnya tak kasih tanggal 1 saja, tanggal 1 per sheet, tanggal 1. Untuk yang jago Excel biasanya tak buat per sheet, tak tambah lagi move and copy ini. Nah, tak klik sini, kemudian created copy. Nah, sini lagi. Berarti ini kemarin tanggal 1, ini tanggal 2. Tanggal 2 tak rename dulu, tanggal 2. Tanggal 2. Secara logika, pagi ini kan harus rekap lagi. Pasti rekapannya sama dengan rekapan kemarin tutup toko. Nah, kita copy saja. Saya paste di sini. Paste all. Oke. Kemudian ini tak hapus. Tak hapus lagi. Kemudian ini tak hapus dulu sebelum toko. Ini transaksi ini sebelum toko buka sudah buat rekapan seperti ini biar nanti berjalan enak. Dan nanti seperti tadi kemarin tanggal 2 sama. Modalnya berapa? Yang terkasih anak buah 11 juta.
Yang menerima siapa hari ini? Yang menerima Kusmanto. Oke, sama masih yang transfer pembayaran semuanya masuk sini. Yang keluar tunai itu ini keluar sini. Yang pengeluaran sisa tunai berapa? Nanti malam juga sama, rekapannya rekening A, rekening B, rekening C, tunai dijumlah dan akan dapat hasilnya. Dan kemudian untuk ada tanda kurung ini berarti kalian rugi. Nah, misalnya contohnya ini ternyata hari ini minus, ternyata ada kesalahan. Nah, ini berarti biasanya dalam kurung, biasanya itu rugi. Nah, cukup sekian penjelasan untuk pembukuan yang mungkin menurut saya sederhana, tapi tergantung Bapak Ibu mau ikut sederhana apa enggak, itu tergantung Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih sederhana karena sesuai otak saya. Nah, gitu Bapak Ibu, sampai sini ya, cukup ya. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau pas ketemu saya bisa sharing-sharing. Dan kemudian filenya saya taruh di description atau bawah video ini. Kemudian jangan lupa ya, yang terakhir buat subscribe channel anak saya ya. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.